Kita mulai aja ya semuanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan atau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema perkawinan. Di sini saya sebagai izin memperkenalkan diri sebelumnya, saya sebagai moderator yaitu Nozaranda Irawan, dan ada anggota saya yang lainnya yaitu ada Naura, Dialova, Pangki, dan Danis. Oke, langsung saja dibacakan materinya. Operator. Sabar. Jadi yang pertama itu pengertian dalam Islam perkawinan merupakan akad yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sesuai syariat. Rukun nikah meliputi calon suami, calon istri, wali, dua saksi, serta ijab kabul. Hukum positif Indonesia menyatakan bahwa perkawinan sah apabila sesuai hukum agama masing-masing dan dicatatkan. UU Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI kemudian mempertegas ketentuan tersebut sebagai dasar hukum pernikahan di Indonesia. Selanjutnya siapa? Boleh, siapa yang mau? Naura. Silakan. Selanjutnya, tujuan dan fungsi perkawinan. Tujuan perkawinan menurut Islam ialah mencapai ketentraman hidup, memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang, serta menjaga kehormatan diri. Al-Quran menjelaskan bahwa pasangan suami istri tercipta untuk saling melengkapi serta menjadi tempat kembali yang membawa ketenangan. Selain itu, pernikahan berfungsi menjaga keturunan, memperkuat tatanan sosial, dan menegakkan nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Syarat dan rukun perkawinan. Syarat dan rukun nikah dalam Islam sangat teratur, mencakup keberadaan pasangan yang sah, wali yang memenuhi syarat, saksi laki-laki yang adil, serta ijab kabul yang jelas. Ketentuan tersebut kemudian dikaitkan dengan hukum nasional melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Pencatatan nikah menjadi bagian penting untuk memberikan perlindungan hukum kepada suami, istri, dan anak, serta menjamin kepastian status keluarga. Next. Hak dan kewajiban suami istri. Dalam hukum Islam, suami wajib memberikan nafkah, bimbingan, dan perlindungan kepada istri. Sementara istri berkewajiban menjaga kehormatan keluarga dan bekerja sama dalam membangun rumah tangga. Hukum positif mengatur bahwa kedudukan suami dan istri adalah setara sebagai mitra dalam kehidupan keluarga. Keduanya memiliki hak atas keamanan, pendidikan, nafkah, penghormatan, serta tanggung jawab bersama terhadap anak. Baik, yang selanjutnya saya yaitu tantangan perkawinan modern. Perkawinan modern menghadapi berbagai masalah seperti meningkatnya gaya hidup individualis, ini nggak kelihatan lagi ya, tekanan ekonomi, konflik peran gender, serta aduh bentar ya, maafkan kan. Baik, diulangi lagi. Yang
Selanjutnya, tantangan perkawinan modern. Perkawinan modern menghadapi berbagai masalah seperti meningkatnya gaya hidup individualis, tekanan ekonomi, konflik peran gender, serta pengaruh teknologi digital yang mengurangi kualitas komunikasi. Data pengadilan menunjukkan meningkatnya tingkat perceraian seringkali disebabkan masalah ekonomi, kurangnya komunikasi, ketidakcocokan, atau perselingkuhan. Tantangan ini menuntut pasangan untuk memiliki pemahaman yang baik mengenai hukum dan moral perkawinan. Yang selanjutnya ada kesimpulan presentasi. Secara keseluruhan, perkawinan merupakan ikatan suci yang memadukan nilai agama dan hukum negara. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, pasangan harus memahami hak dan kewajiban masing-masing serta setiap menghadapi perubahan sosial. Perpaduan antara ajaran Islam dan aturan hukum nasional menjadi pedoman penting bagi masyarakat dalam membangun keluarga yang kokoh dan berkelanjutan. Next, di sini ada kasus uji material perkawinan beda agama, yaitu ada di keputusan MK nomor 212 PUU strip XX 111 tahun 2025. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan untuk kelompok 8. Apakah ada yang ingin bertanya? Baik, silakan. Saya Hanindya Putri Kauri dari kelompok 8 izin bertanya, bagaimana definisi perkawinan menurut hukum positif Indonesia? Itu saja, terima kasih. Baik, ini langsung mau dijawab atau gimana kelompok 7? Kumpulin dulu aja nggak sih? Oke, yang selanjutnya. Untuk Kariza Kurnia, silakan. Perlu on cam nggak ya? Bagaimana hubungan antara rukun nikah Islam dan hubungan nasional di Indonesia? Itu aja. Ada lagi yang lain? Ya, untuk siapa ini? Dismalia dipersilakan juga. Oke, mau bertanya, apa pengertian hukum perkawinan menurut hukum Islam dan apa dasar hukumnya? Udah, itu aja. Oke, ada lagi? Cukup segitu? Cukup. Oke, kita diskusikan dulu ya untuk kelompok 7. Silakan untuk Delova menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 8. Apa pengertian perkawinan menurut hukum Islam dan apa dasar hukumnya? Jadi perkawinan dalam hukum Islam itu berasal dari kata nikah dan tazwij yang berarti menghimpun, bersatu atau melakukan akad. Makna utamanya adalah penyatuan dua insan melalui akad yang menimbulkan akibat hukum.
Perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dari Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad, serta dipandang sebagai ibadah yang dianjurkan Allah dan Rasulullah. Cukup? Apakah cukup jawabannya untuk kelompok 8? Cukup. Oke, selanjutnya nomor 2. Ada yang mau menjawab untuk kelompok 7? Jadi nomor 2 kan bagaimana definisi perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Jadi menurut pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawinan sah jika sesuai hukum agama masing-masing dan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Apakah cukup? Cukup. Makasih. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari kelompok 8, yaitu bagaimana hubungan antara rukun nikah Islam dan hukum nasional di Indonesia. Pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menegaskan bahwa sahnya perkawinan didasarkan pada hukum agama masing-masing. Dengan demikian, rukun nikah Islam otomatis menjadi syarat sahnya perkawinan bagi muslim menurut hukum negara. KHI pasal 14 sampai 15 juga mengatur rukun nikah secara rinci. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja pemaparan dari kami dari kelompok 7. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah direkam dia? Udah selesai belum?